Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita pilihan akan sajikan kepada Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 pria dan 1 wanita di Jember tewas usai pesta miras diduga jenis oplosan. Kapal kontainer yang sedang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terbakar. Menikmati air terjun Tancak Permata tersembunyi di lereng Argopuro. Tiga laki-laki dan 1 wanita tewas diduga usai mengkonsumsi miras oplosan saat pesta minuman keras di sebuah warung di Kabupaten Jember. Seluruh korban meninggal secara beruntun, sementara 4 orang lain yang juga ikut dalam pesta miras tersebut masih menjalani perawatan medis. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah warung di Jalan Bungur, Kecamatan Patrang, Jember. Lokasi ini diduga menjadi tempat pesta miras oplosan yang berujung tewasnya 4 orang. Polisi memasang garis polisi di salah satu gazebo warung. Area tersebut diduga kuat menjadi tempat para korban mengonsumsi minuman keras. Para korban dilaporkan meninggal dunia secara beruntun. 2 orang meninggal pada hari Minggu, sedangkan 2 korban lainnya menyusul meninggal pada keesokan harinya. Sementara 4 orang lain yang diduga juga ikut dalam pesta miras hingga Senin malam masih menjalani perawatan intensif di sejumlah fasilitas kesehatan. Menurut pengelola warung, pesta miras itu terjadi pada Sabtu siang. 8 orang datang ke warung dalam kondisi sebagian sudah terlihat sempoyongan. Mereka membawa sendiri minuman keras yang diduga miras oplosan, lalu melanjutkan minum hingga malam hari. Kemungkinan begitu oplosan. Karena anak-anak sebelum dia tuh ke sini memang dia sudah sempoyongan. Berapa itu sempoyongan itu? Enggak, itu ada 4 orang yang sempoyongan itu mungkin minum di pasar. Bukan jam 9 malam istri saya nutup ini masih ada anak-anak. Kemungkinan anak-anak itu bisa buyar itu di atas jam 9. Yang saya ketahui itu minumnya ada alkohol sama arak. Tidak tahu belinya di mana, di Pasar Gebang banyak. Pihak kepolisian sendiri baru menerima informasi terkait insiden pesta miras berujung maut tersebut pada Senin siang. Dari hasil olah TKP, petugas mengamankan sampel sisa miras untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Laporannya tadi siang sedang kita lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan meninggal dunia terkait yang sedang melakukan pesta miras. Ada berapa korban? Untuk laporan awal sementara ini kami mendapatkan informasi ada 8 korban yang belum bisa kami pastikan berapa yang meninggal dunia dan berapa yang masih dirawat. Ya, kami mengumpulkan alat bukti beberapa kami polis lain di wilayah tersebut. Lokasi tersebut kami polis lain dan kami mengambil beberapa sampel atau BB sisa minuman yang ada di sana untuk melakukan pengecekan terkait dengan kandungan yang ada di dalam BB tersebut. Setelah dinyatakan meninggal dunia, seluruh korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Polisi masih menunggu korban selamat membaik untuk dimintai keterangan. Sebagai upaya pencegahan, Polres Jember langsung menggelar razia miras dan menyita ribuan botol minuman keras yang diduga akan diedarkan menjelang malam pergantian tahun. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Seorang pemuda di Kota Malang ditangkap warga setelah diduga membunuh seorang perempuan di sebuah indekos.
Peristiwa tragis ini dipicu sakit hati pelaku yang merasa tidak sesuai kesepakatan usai memesan jasa kencan di daring. Pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya tertangkap dan diserahkan ke polisi. Musa Krisdianto usia 29 tahun warga Kabupaten Pasuruan ditangkap warga usai diduga membunuh SM usia 23 tahun. Peristiwa pembunuhan terjadi di sebuah kamar indekos di Jalan Ikan Gurame, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Korban ditemukan meninggal dunia dengan 6 luka tusukan pisau dapur di leher, dada, dan perut. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mendobrak pintu kamar indekos. Namun pelaku berusaha melarikan diri dari kepungan warga dengan memanjat atap rumah, lalu bersembunyi di balik tandon air di sebuah rumah kosong. Setelah dilakukan pencarian, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Karena melakukan perlawanan, pelaku sempat dihakimi massa sebelum akhirnya diamankan. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, pelaku mengaku kecewa dan sakit hati terhadap korban. Pelaku berdalih fisik korban tidak sesuai dengan foto di aplikasi kencan daring. Selain itu, korban juga menolak tawaran pelaku untuk membayar jasa menggunakan telepon seluler karena pelaku tidak membawa uang tunai. Pasca hubungan berbayar dengan aplikasi, namun karena tersangka ini tidak mempunyai uang sehingga tidak bisa membayar daripada korban. Sehingga korban mengancam kepada tersangka akan melaporkan perbuatannya kepada masyarakat dan petugas, sehingga membuat tersangka ini malu dan akhirnya emosional dan ada niatan untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa daripada korban. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nur Ramadan dan Sri Rama melaporkan dari Malang.